Coba bayangin deh, kamu ada di sebuah pertempuran di mana peluang menangnya itu ya hampir nol. Pasukanmu cuma sepertiga dari jumlah musuh. Tapi entah gimana kamu nggak cuma bertahan, tapi menang telak. Nah, inilah kisah pertempuran Badar. Sebuah konfrontasi yang nggak cuma memenangkan satu pertempuran, tapi benar-benar mengubah arah sejarah. Oke, kita lihat datanya langsung ya. Grafik ini nunjukin ketidakseimbangan yang gila banget. Di satu sisi, cuma 313 prajurit Muslim. Di sisi lain, ada lebih dari 1.000 pasukan Quraisy. Kelihatannya mustahil banget kan? Tapi, hasilnya justru sebaliknya. Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya mereka bisa menang? Untuk ngerti gimana pertempuran ini bisa sampai terjadi, kita perlu mundur sedikit melihat akarnya. Ini tuh bukan bentrokan yang tiba-tiba. Ini adalah puncak dari ketegangan bertahun-tahun antara komunitas Muslim yang baru terbentuk di Madinah dan penguasa Mekah, suku Quraisy, yang lihat mereka sebagai ancaman besar. Nah, waktunya ini krusial banget tanggal 17 Ramadan di tahun kedua setelah hijrah. Buat kaum muslimin, ini momen penentuan. Setelah bertahun-tahun ditindas, diusir dari rumah mereka sendiri di Mekah oleh Quraisy, ketegangan ini akhirnya sampai di puncaknya. Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan pemicunya? Uniknya, bukan pasukan militer. Pemicunya adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah kafilah dagang Quraisy yang super kaya, yang lagi dalam perjalanan pulang dari Syam dengan muatan yang luar biasa besar. Ini adalah kesempatan emas. Lihat angka ini, 5.000 dinar emas. Biar kebayang, ini tuh kekayaan yang luar biasa banget di zaman itu. Dan semuanya diangkut oleh 1.000 onta. Jadi, menghadang kafilah ini bukan cuma soal rampasan perang ya. Ini adalah serangan langsung ke jantung ekonomi dan kebanggaan kaum Quraisy. Pukulannya bakal telat banget. Dan inilah seruan yang menggerakkan mereka semua. Coba perhatikan deh gimana kesempatan strategis ini dibingkai sebagai sebuah misi suci. Ini mengubah pencegatan biasa jadi sebuah tindakan yang bakal nentuin masa depan komunitas Muslim. Dari sinilah pergerakan menuju Badar dimulai. Tentu aja, kaum Quraisy nggak bakal tinggal diem. Mereka langsung kirim pasukan besar-besaran buat melindungi aset berharga mereka. Pertempuran besar pun jadi nggak terhindarkan. Nah, dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, kaum muslimin tahu mereka nggak bisa menang kalau cuma adu kekuatan. Mereka harus lebih pintar. Dan disinilah kejeniusan strategi mereka kelihatan. Atas arahan Nabi Muhammad, pasukan muslim bergerak cepat, sampai di lokasi pertempuran di Badar lebih dulu. Dan mereka nggak berhenti di sembarang tempat. Mereka langsung mengamankan aset paling vital di tengah gurun, sumber air. Mereka kuasai semua sumur yang ada. Slide ini nunjukin dampak dari strategi itu. Coba bayangin, jadi prajurit Quraisy, kamu baru sampai di medan perang setelah jalan jauh di bawah terik matahari, kehausan, ternyata musuhmu yang jumlahnya lebih kecil udah menguasai satu-satunya sumber air. Dalam sekejap, gurun itu sendiri jadi senjata buat kaum muslimin. Dengan keunggulan strategis di tangan, panggung pertempuran pun udah siap. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya, menurut catatan sejarah, adalah sesuatu yang melampaui sekedar taktik dan strategi biasa. Pertempuran dimulai dengan sangat dramatis. Ada seorang pejuang Quraisy namanya Al-Aswad. Dengan sombongnya dia coba merebut air. Tapi, dia langsung dihadang oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, salah satu pejuang muslim terkuat. Dengan satu tebasan pedang, Al-Aswad langsung tumbang. Darah pertama tumpah, dan itu darah Quraisy. Kematian ini, langsung menyulut amarah Quraisy. Setelah kehilangan beberapa komandan mereka di awal, seluruh pasukan mereka menyerbu maju dengan emosi, mencoba menggunakan jumlah mereka yang besar untuk menghancurkan barisan Muslim. Ini adalah momen paling genting dalam pertempuran itu. Di tengah kekacauan ini, saat barisan Muslim hampir hancur, fokusnya bergeser dari pedang ke doa. Nabi Muhammad dilaporkan berdoa dengan sangat khusyuk, memohon pertolongan ilahi di momen yang paling menentukan ini. Dan kemudian, menurut catatan sejarah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Arah pertempuran berbalik secara misterius. Seperti yang digambarkan di sini, para pejuang Quraisy mulai berjatuhan oleh serangan yang nggak terlihat. Buat kaum muslimin, rasanya seolah-olah mereka dibantu oleh kekuatan gaib, yang mereka yakini sebagai malaikat yang menyebarkan kepanikan di barisan musuh. Ajaibnya, seluruh pertempuran ini cuma berlangsung sekitar 2 jam. Tapi, dampaknya bakal terasa selama berabad-abad. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa kemenangan singkat ini bisa jadi begitu monumental. Pertempuran ini begitu penting sampai-sampai hari itu diberi nama khusus Yaum Al-Furqan, yang artinya hari pembeda. Bagi mereka, ini adalah hari di mana Tuhan seakan menarik garis yang jelas di pasir, memisahkan mana yang benar dan mana yang salah, antara keyakinan dan kesombongan. Inilah inti warisannya.
Kemenangan di Badar itu lebih dari sekedar kemenangan militer. Ini adalah pembuktian. Komunitas Muslim yang tadinya cuma dianggap sekte kecil yang terbuang, kini jadi kekuatan besar yang harus diperhitungkan di seluruh Jazirah Arab. Peta kekuatan politik dan spiritual di wilayah itu berubah total, selamanya.